Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wa al-intifa'a dzakirata dzakira al-ifadata wal istifada wal hasanata wa syukri kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa wajhina wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام أبو السيد محمد بن علوي المالكي الحسن رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلم سائر الصالحين في الدار الأمن في كتابه أدب الإسلام في كتاب الإسراء العنقال. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang etika pergaulan suami istri. Di sana dijelaskan bahwasanya suami itu harus bersabar. Suami harus muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Terus wasiat, ya. Tidak boleh bosan-bosan menasihati wanita atau istri, menasihatinya dengan lembut. Terus juga bagi suami hendaknya ia bersabar untuk tahammulul adha. Apabila ada sikap istri yang menyakitkan, yang sabar. Orang sabar itu disayang Allah. Terus ketika istri terlanjur melakukan kesalahan-kesalahan, jangan diungkit-ungkit. Seorang suami dengan kesalahan istri itu harus menjadi pelupa. Harus menjadi apa? Pelupa. Walaupun baru 2 menit, walaupun baru 1 menit, seakan-akan hal itu tidak akan pernah terjadi. Jangan pernah diungkit-ungkit lagi. Lebih baik kita fokus menghadap ke depan, mencari yang baik atau yang lebih baik dan yang terbaik untuk keluarga tersebut. Terus sekarang halaman 15, ya. Wa min husni isyratir rajuli lil mar'ati ayyumazihaha. Wa min husni isyratir rajuli, dan sebagian daripada baiknya pergaulan laki-laki atau suami lil mar'ati, bagi perempuan atau kepada perempuan yaitu istri, merupakan bagian daripada hal yang baik dalam pergaulan suami terhadap istri adalah ayyumazihaha, hendaknya suami mengajak atau bergurau kepada istri dengan istri. Jangan terlalu serius-serius amat. Yang dibahas nota, yang dibahas listrik, yang dibahas hutang, enggak usah. Sama istri diajak gurau, nah, itu sunnah. Wa yudaibaha, dan wa yudaiba, dan bersikap mesra siapa suamiha kepada istri, kepada mar'ah. Al-muda yudaibuha, bersikap mesra kepada istri. Fa inna fil mudabati, karena sesungguhnya di dalam kemesraan, tatiban itu menyenangkan atau membahagiakan, likol biha, pada hatinya mar'ah, pada hatinya istri. Buatlah bagaimana sekiranya istri itu sangat merasa tersanjung. Semua makan, ngambil nasi, terus pipinya terus makan, ambil nasi, ya, mau makan, mau berangkat kerja, mau berangkat ngajar seumpama, istri pas makan pipinya didekatkan, baru berangkat. Udah cukup senyum-senyum aja dulu, enggak apa-apa. Nanti prakteknya nunggu berapa tahun lagi. Fa inna fi muda'abati tatiban liqalbiha,
Jadi dia merasa itu suami saya sangat sayang sama saya. Nggak ada seluruh dunia yang sayangnya melebihi suami saya. Nah, saya adalah wanita tercantik seluruh dunia bagi suami saya. Nah, sampai dia seakan-akan, ya bukan seakan-akan, harusnya merasa seperti itu. Wa irahatan li nafsiha, wa irahatan, dan karena apa? Iraha, menyenangkan atau memuaskan, li nafsiha, pada apa? Nafsunya mar'ah, keinginannya mar'ah, keinginannya istri itu sehingga menjadi terpenuhi. Jangan sampai setelah nikah istri tidak pernah disentuh sama sekali, jarinya aja nggak disentuh, apalagi mandang tidak mau. Ya Allah, ada orang itu dijodohkan, ya dijodohkan. Pas dijodohkan itu yang laki-laki lihatnya nggak dari dekat. Kamu mau saya jodohkan? Ya mau. Ya dijodohkan. Mana anaknya? Nanti saya kasih tahu. Dikasih tahu di gerbang Pondok Putri, anaknya di ujung paling sana nyapu-nyapu, yang lihat dari sini. Itu anaknya yang itu. Ya nggak tahu. Giliran pas lamaran, masya Allah, nggak cocok. Si laki-laki itu nggak suka. Masya Allah, setelah nikah itu pamit, Bu, saya mau mondok lagi, kata si suami. Kenapa nggak disentuh sama sekali? Ya Allah, kasihan. Akhirnya apa? Si laki-laki itu tidur di musola, tidur di pos kampling, nggak pernah pulang sama sekali. Si istrinya nggak disentuh sama sekali sampai 2 bulan. Masya Allah, sabar itu luar biasa. Akhirnya sudah, lama-kelamaan mungkin bertahan seperti itu tidak betah. Akhirnya si istri ini ketika suaminya pulang, dia bilang, kalau memang tidak suka, gimana baiknya? Jangan biarkan saya seperti ini. Saya juga punya hati. Akhirnya itu si suami itu luluh hatinya. Ya Allah, kenapa saya menyakiti dia? Dia nggak salah sama saya. Gitu. Akhirnya apa? Si suami itu berpikir seperti ini. Satu-satunya yang bisa menyatukan saya dengan dia adalah anak. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi. Nggak lama muntah istri itu. Kata ibunya si laki-laki itu, katanya nggak mau, kok sudah apa ya? Dampak itulah hamil itu kan muntah biasanya, mual-mual. Katanya nggak mau, kok sekarang udah gitu. Terus dia itu bilang gini, bagaimana ya, gimana lagi, kasihan dia sudah memasrahkan hidupnya sama saya, terus saya sakit, padahal dia nggak salah sama saya. Satu-satunya yang bisa membuat saya sayang sama dia adalah anak. Ketika dia melahirkan anak untuk saya, dia menghadiahkan buah hati untuk saya. Ketika anak saya menangis, saya nggak bisa menyusui kecuali dia yang menyusui anak saya. Ketika anak saya belum mandi, dia yang merawat anak saya, dan seterusnya. Dari situlah timbul rasa cinta. Itu akhirnya sampai sekarang, bukan saya ya, nanti curhat, tidak ada kasus seperti itu. Sekarang kemana-mana itu masuk ke atas gunung ikut, ya, kemana-mana ikut, itu gitu. Jadi Allah SWT itu luar biasa. Yang asalnya nggak suka sama sekali, sangat-sangat benci, bahkan lihat saja tidak mau. Itu terus timbul rasa cinta, jadi kemana-mana mau ikut. Kemana-mana mau ikut. Beli bensin mau ikut. Mau kemana? Beli bensin ikut. Masya Allah, luar biasa. Itu keanehan dalam nikah seperti itu. Wa irahatan li nafsiha, wa jabran, dan karena apa? Jabr itu nambeli, menutupi, li khawatiriha, pada
keresahan hatinya mar'ah, khawatir itu suara hati sebenarnya yang ditimbulkan karena kecemasan hati. Coba seumpama biasanya mau berangkat salim ya, suami mau berangkat kerja salim, terus tiba-tiba berangkat langsung bawa kontak gini terus nggak pamit tiba-tiba, kan resah. Ada apa suami saya kok nggak seperti biasanya? Jangan-jangan kan gitu ya, jangan-jangan sudah ada yang nunggu di luar, kan repot nanti. Padahal temannya teman ngopi, udah resah. Terus makanya ada seorang Habib itu, salah satu dari guru kami, kalau pulangnya terlambat, walaupun terlambatnya karena lampu merah, itu ditelepon istrinya. Biasanya seumpama jam 11 tepat sudah sampai di rumah, itu terlambat 2 menit karena ada lampu merah, itu ditelepon istrinya. Assalamualaikum, Mi, maaf ya, ini terlambat lampu merah 2 menit. Coba suami pulang terlambat 5 menit tanpa ada telepon, itu cemas istri. Apa? Ya Allah, kok suami saya belum datang? Jangan-jangan terjadi kecelakaan. Bagaimana kalau saya jadi janda? Jauh pikirannya itu, jauh bingung mikir. Jadi mungkin si suami nggak mikirkan seperti itu. Biasa, wong saya pulang macet, biasa saya pulang karena gini, biasa saya pulang ban bocor dan lain sebagainya. Itu perasaan suami. Tapi perasaan yang di rumah beda lagi. Ini kok belum pulang, nggak ada, ditelepon nggak bisa lagi. Oh, ada apa ini? Jangan-jangan tertabak truk terus HP-nya kelindes kepalanya, pisah dengan kakinya. Enggak ada ini. Cemas istri itu, cemas. Fa inna fiyya, karena di dalam hal itu tansyitaha, terdapat penyemangat bagi mar'ah ilal amali, pada pekerjaan, an ragbatin, karena rasa senang, fi irda izzauji, dalam menyenangkan suami, wa hubbin, dan karena senang lahu, kepada zauj, kepada suami. Berbeda kalau suami istri itu tidak ada mesra-mesranya ya. Ketemu nggak nyapa, nggak asik, nggak asik. Makanya dan mungkin ya, wanita itu suka kalau suaminya tangannya nakal ya. Masak tiba-tiba apa dicubit gitu. Oh ya gitu. Apa sih itu, anak-anak belum berangkat sekolah itu, dia merasa tersanjung, merasa benar-benar disukai, disayangi, digoda, itu senang. Tapi biasanya itu pura-pura apa ya, pura-pura cuek, pura-pura nggak pingin gitu. Biasanya prinsip wanita itu kejar dagu kau kutangkap. Apa? Kejar dagu, pura-pura nggak mau, pura-pura lari, tiba-tiba berharap gitu biasanya. Jangan bilang siapa-siapa tadi. Itu seakan-akan nggak mau tapi sangat berharap. Apa? Kejar dagu kau kutangkap. Pura-pura lari, giliran kejar, gitu. Pura-pura dia apa? Dingin, tapi ini jangan gunakan untuk ngerayu ya, haram. Haram bisa, kecuali kalau sudah jadi istrinya, pura-pura. Karena alaihi salatu wassalam, karena ada siapa alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam, yamzahu, itu bergurau, ma'an nisa'i, bersama para wanita, istri-istri beliau, mutanazzilan, seraya turun. Artinya level beliau mengimbangi level wanita. Beliau Rasul, beliau manusia terhebat, beliau Rasul paling Masya Allah. Tapi giliran bertemu dengan, ketika beliau bertemu dengan istri-istri beliau, beliau mengimbangi pola pikir wanita. Wanita itu suka gurau, suka gini. Ya tetap beliau ingat sama Allah juga, tapi jasad beliau itu bersikap sesuai dengan keinginan istri-istri beliau. Mutanazzilan, seraya turun, ila darajati uqulihinna, pada derajat
akalnya an-nisa fil amali dalam pekerjaan wal khuluqi dan akhlak. Ya, coba ya. Rasulullah manusia terbaik, ulul azmi minar rusul. Terus tiba-tiba balap lari sama istrinya. Gimana? Beliau itu menghadapi musuh, perang, berjihad, nggak takut mati, ya, pemberani. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muthalib. Beliau sangat pemberani. Kok pulang apa? Balapan lari sama istri, kan kayak apa ya? Nah, tapi itu Rasulullah. Jadi akhlak itu sesuai dengan yang dihadapi. Bagaimana kita menghadapi Allah, berhadapan dengan Allah ketika sholat. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan guru. Bagaimana kita dengan anak. Bagaimana dengan cucu. Ini ada akhlaknya masing-masing. Kita bicara seperti kata Said Abbas itu, guru kita Said Abbas itu, beliau itu dalam berkeluarga itu memberikan prinsip kepada kita bahwasanya dalam keluarga pun harus ada siasat, harus ada trik, harus ada cara. Anak kita ketika masih kecil, ya, bicaranya seperti anak kecil, seperti anak kecil. Ada apa gitu, kita seperti Rasulullah sama cucu beliau apa, kuda-kudaan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sama punya anak kecil laki-laki 3 sama mau perang-perangan, ya, dikasih dia sama anak itu senang, ada kenangan dengan ayahnya. Kalau anak kecil kita bersikapnya seperti anak dewasa nggak bisa. Anak baru TK, mana bukunya? Ayo kerjakan tugasnya. Ya nggak seru. Nanti kalau anak itu sudah dewasa, sudah besar, kok sudah jadi sarjana, seumpama ngajar, atau sudah jadi ustadz, ya panggilnya ustadz. Ustadz, gimana ini ustadz? Nah, itu kata Said Abbas. Anak saya ini sudah ngajar, kata beliau. Beliau sudah ngajar, sudah jadi ustadz. Saya berkata dengannya tidak seperti ketika masih kecil. Ketika ada problem dalam keluarga, saya ajak musyawarah. Bagaimana ustadz, ini keluarga ini ada masalah seperti ini. Menurut ustadz bagaimana? Oh, ini ya Bu ya, menurut saya begini-begini. Oh, enggak, ini kan masalahnya gini. Oh, berarti gini ya Bu ya. Oh ya, baik, kita jaga. Kalau anak itu sudah dewasa, nanti cara bicara kita juga beda. Dengan istri juga beda. Tapi jangan disamakan bicara dengan istri di hadapan anak dan tidak. Beda ya. Beda. Semua ada istri, anak-anak masih banyak cubit-cubitan. Anaknya sudah besar, sudah SMA. Gimana? Ya, ada tempatnya sendiri. Nanti gitu. Apalagi anak sudah besar-besar di pondok semua, bebas seperti mantan baru, cuma berdua. Tapi giliran liburan anak pulang semua udah beda. Ayah, nah gitu. Mama, gitu. Tegas. Kalau anaknya di pondok semua, yang ada apa? Suamiku, istriku, gitu ya. Itu tidak masalah. Tapi kalau anak-anak sudah pulang, ketegasan dari seorang suami, seorang ayah harus ditampakkan. Seperti itu. Nah, Rasulullah sendiri ketika beliau bersama istri-istri beliau mengimbangi pemikiran atau pola pikir wanita dengan cara bergurau dengan istri-istri. Tapi berguraunya sekiranya tidak menurunkan martabat. Jangan sampai gurau keterlaluan sampai istrinya itu nggak ada sungkan ke suami. Jangan sampai ya. Rawa meriwayatkan sahabat Abu Dawud Nasai dan Nasai wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah min hadis Aisyah dari hadisnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bi sanadin sahih dengan sanad yang sahih anna sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kana yusabiquha, dulu beliau apa? Berbalapan apa? Bahasa Indonesianya yusabiquha, balapan ya. Balap lari dengan Sayyidah Aisyah, berlomba-lomba mendahului pada Sayyidah Aisyah fil adwi dalam berlari. Lomba berlari dengan Sayyidah Aisyah.
wasabaqathu yauman, wasabaqat dan mengalahkan atau mendahului siapa Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW yauman di suatu hari. Ya jelas ngalah lah, ya jelas ngalah. Rasulullah ngalah. Wasabaqa fi ba'dil ayyam, dan Rasulullah mendahulunya fi ba'dil ayyam di sebagian hari-hari yang lain. Faqala kemudian bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW, adi bitilka, adapun kemenangan yang ini itu sebanding dengan hal itu. Sama-sama ya, satu-satu ya, kemarin saya kalah, sekarang saya menang. Seperti itu. Allah. Terus kalau Rasulullah minum, bekas Sayyidah Aisyah itu dicari bekas bibirnya. Betapa tidak tersanjung seorang wanita yang ketika suaminya itu minum, cari bekas apa? Bibirnya. Masya Allah. Itu cinta. Cinta itu aneh. Bekas bibir bisa dicari. Bibirnya sudah pergi. Bibirnya sudah ke dapur. Tapi bekas bibirnya masih dicari. Itu cinta. Cinta itu aneh. Cinta itu aneh. Allah. Wa fi ma rawahul Hasan Ibnu Sufyan. Masya Allah. Rasulullah ya. Mestinya gini keluarga itu. Kadang itu orang sekarang itu apa ya? Dalam berkeluarga itu target keuangannya terlalu tinggi. Sehingga keharmonisan dalam keluarga tidak ada. Target asalnya punya kendaraan ini, ganti level, ganti merek, ganti yang lebih mahal. Akhirnya apa? Suami kerja, istri kerja. Bagaimana bisa mesra? Ya. Nanti pulang sama-sama lembur, sama-sama jam 9. Ada kesempatan bercinta apa enggak? Enggak ada, sama-sama ngantuknya. Si istri mau dipegang, ngantuk ya, tidur ya. Si suami juga udah lemes, ngantuk. Enggak ada percintaannya. Bangun tidur langsung kerja kebut-kebutan. Cari uang lagi. Bagaimana bisa harmonis ketika keluarga seperti ini, giliran bertemu pas capek-capeknya. Makanya sebenarnya dalam Islam wanita itu diciptakan bukan untuk menjadi pencetak uang. Yang kerja itu laki. Mudah-mudahan nanti yang laki-laki ini dikuatkan sama Allah, dibanyakkan rezekinya, insya Allah berkah, insya Allah. Yang penting ilmunya diamalkan, disebarkan, insya Allah berkah, dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Annahu alaihi salatu wasallam wa fima dan di dalam hadis rawahu Al Hasan Ibnu Sufyan yang diriwayatkan oleh Hasan bin Sufyan fi musnad dalam musnad beliau an Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana min afkahin nasi ma'anisaihi. Karena ada siapa Rasulullah SAW min afkahin nasi, itu sebagian dari paling riangnya manusia, paling menyenangkannya manusia, ma'anisai bersama istri-istri beliau. Makanya ya, nanti itu kalau sudah nikah, kalau ada pekerjaan rumah tangga, bantu. Jangan sampai istri itu minta bantuan orang lain. Jangan sampai. Kita harus punya rasa cemburu ketika istri dibantu orang lain. Terus jangan merasa gengsi. Mama bantu apa? Jangan gengsi. Itu anggap sebagai tanggung jawab. Kalau mama masak, ya, istri goreng-goreng. Terus seperti masak apa yang pakai laos apa? Masak apa? Pakai laos. Tahu laos? Bisa kan bedakan antara laos dan jahe kan ya? Ya. Merica dan gula, merica dan ketumbar, tahu bedanya ya. Terus yang sama putihnya itu garam. Terus micin, gula, ya tahu kan? Ya harus tahu, perempuan harus tahu, isi dapur harus tahu. Jangan-jangan nanti nggak pernah tahu dapur,
di pondok tanya, kan ada pondok yang nggak ada masaknya ya, tiga giliran makan nggak tahu, sehingga pas nikah suaminya minta dibuatin kopi, nggak dikasih gula, dikasih micin. Itu ini kopinya rasa apa, kok rasanya gini, itu saya ambilkan, saya kasih gula. Yang dilihat gula kok kecil-kecil, gula itu kotaknya nggak gini, putihnya nggak kayak gini, ini lembut sekali, ini micin. Giliran lagi ngambil lagi, keliru, apa, garam bubuk ya, garam bubuk 1 sendok, masya Allah. Betapa sedihnya suami yang seperti itu, ya Allah. Udah sampai kiamat saya nggak minta dibikinkan kopi lagi, udah bikin sendiri saya. Gitu. Makanya harus tahu ya, harus tahu. Rasulullah itu paling menyenangkannya laki-laki. Jadi kalau istri sama masak dibantu, seumpama belum mengupas bawang merah dibantu bawang merah, terus bawang putih, terus yang berat itu apa, ngulek ya, ngulek. Kalau nggak mau ngulek, kalau memang takut istrinya tangannya kasar, belikan blender, tinggal gini aja, tip, udah selesai. Kalau takut istrinya tangannya kasar, nggak mau nyuci-nyuci gini, takut kena rangan, ya kutu air, ya belikan mesin cuci sama sepatu kuli itu loh, ya. Kalau masuk kamar mandi pakai sepatu kuli, biar nggak kena air. Jadi tangannya lembut, ya. Gitu. Tapi masya Allah, Islam itu luar biasa. Islam itu memberikan contoh hal yang terpahit sekalipun itu diberikan contoh dalam Islam. Ada suri tauladannya, ada. Bagi wanita yang kaya raya ada contohnya. Bagi wanita yang kehidupannya sangat pahit juga ada suri tauladannya. Islam itu sudah sangat lengkap. Bahkan Rasulullah sendiri bagi orang kaya, Rasulullah bisa jadi suri tauladan. Ketika Ramadan, Rasulullah seperti angin yang mengembus, sedekahnya terus. Kalau Rasulullah nggak ada yang dimakan, sampai ada beliau puasa, perutnya diganjal sama sampai 3 butir batu. Alhamdulillah, kita dalam agama Islam ini dari sudut manapun kita punya suri tauladan. Akhirnya mengeluarkan siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Jadi Rasulullah itu adalah laki-laki yang paling menyenangkan di antara istri-istri beliau. Karena Rasulullah berkhidmah. Rasulullah pernah belanja juga, dan ketika mau dibawakan barangnya apa? Kata beliau, orang yang memiliki barang lebih berhak untuk membawa barangnya. Itu Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa meniru Rasulullah SAW. Membantu nyuci itu bukan aib ya. Membantu masak, membersihkan rumah. Dan wanita itu kalau diperhatikan itu senang. Ada hal-hal yang bagi laki-laki itu sangat remeh sekali. Tapi kalau di hadapan wanita sangat didramatisir atau memang seperti itu. Ya. Memang seperti itu. Contoh. Ketika kita ngajar, ya, ngajar rumah aman, beres. Ketika kita berangkat, ya, ketika kita berangkat, beres. Pas kita sudah ngajar, kejadian di rumah kita tidak tahu. Ternyata anak yang paling kecil ngompol, ya, ngompol. Itu di kasurnya ada perlaknya, terus dia jalan, ya. Ibunya panik, disuruh jalan ke kamar mandi, netes semua, ya, netes semua. Anaknya disuruh di kamar mandi. Di kamar mandi nggak keluar main. Ibunya nunggu, ayo keluar, terus panik. Kita datang pulang, anaknya sudah mandi, sudah bersih, rumahnya sudah dibel. Kita datang langsung, ya Allah ya, gitu ya. Masya Allah, dunia seperti kiamat. Ada apa kan gitu ya? Suka kalau ini nggak seru. Ada apa? Gitu. Ini tadi ya Saman berangkat itu aman-aman saja, Saman di sana terus ngompol gini aja semua ini gini terus ngepel gini, baru selesai Saman baru datang. Jadi seakan-akan di rumah nggak ada apa, capek gitu. Padahal itu seru apa nggak seru itu? Itu sebenarnya kan ringan-ringan saja ya.
Itu perlak dia, anak dimasukkan kamar mandi, perlak diambil, dimasukkan kamar mandi, terus ompolnya dilap, kering, disemprot ya, dijadikan hukumnya, disemprot, selesai. Terus anaknya dimandikan, terus perlak diambil, dicuci sebentar, ditaruh, selesai kan. Tapi ceritanya itu serunya kayak hampir kiamat. Tapi kalau nggak didengerin, sedih. Oh ya itu. Nah, kalau Masya Allah, terus gimana tadi? Ya Allah, aduh capek ya gitu kan. Itu seneng, dengerin itu seneng. Wanita itu kayak gitu, aneh pokoknya. Aneh pokoknya. Jadi kalau nanti sampai nikah, siap-siap aja. Pura-pura sandiwara seakan-akan wow gitu ya. Padahal bagi laki-laki itu biasa. Makanya kalau ada hal seperti itu bagi saya, udah, kalau istri panik ya, udah duduk, nggak usah panik, duduk. Nanti semua saya beresin, duduk, nah, kita beresin selesai. Gitu dok ya. Kok kalau yang nangani suami itu gampang, gitu, gampang. Jadi kadang itu wanita itu belum apa-apa sudah keburu apa? Panik. Itu permasalahannya. Akhrajat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina, paling sempurnanya orang-orang mukmin imannya ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik. Makanya gini ya, orang yang terpelajar dalam urusan agama itu tidak mungkin bersikap kasar kepada istrinya. Ya, dengarkan ini ya. Orang yang ilmu agamanya mapan tidak mungkin bersikap kasar kepada istrinya. Karena dia yakin, andai kata ada kezaliman terhadap istri, dia tidak bisa membela diri. Tapi nanti di akhirat ada hisabnya. Nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi andai kata sampai ada suatu hal yang istri sama itu tidak kuat sehingga dia kalap. Ya. Dia kalap. Yang sabar. Ya, ketika api itu sudah nyala, jangan disiram dengan minyak tanah. Ya, udah tenang, santai, ditangani dengan santai. Iya, kadang kalau udah kadang melampiaskan itu tiba-tiba giginya itu mendarat di tangan. Udah kadang apa? Igit-igit itu. Untuk apa? Memuaskan emosinya. Ya masa kita mau balas gigit? Ya gimana, ya udah. Ada apa? Tenang. Jadi kalau udah siap nikah, jiwanya harus tenang. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling baik. Wa khiyarukum linisaihim. Wa khiyarukum, adapun paling baiknya di antara kalian, atau orang pilihan di antara kalian, orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik linisaihim, pada wanita-wanita mereka. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dijaga, dibahagiakan. Hada ai ifhamada, fahamilah hal ini. Wa usnun niyati, adapun baiknya niat, fil muda'abati, dalam bercumbu rayu, matlubun, itu diperintahkan. Ketika bermesraan dengan istri, itu harus ada niatnya. Jangan sampai berhubungan dengan istri itu hanya memuaskan nafsu hayawaniyah sebagai sekedar pelampiasan nafsu hewani. Jangan. Bahkan para ulama pernah ngaji Qurratul Uyun? Enggak pernah.
Masya Allah, kalau mau hubungan suami istri itu sholat malam dulu berapa rakaat, terus baca Yasin, baca Waqiah, baca apa, baru berdoa dulu, baru kata anak-anak zaman sekarang, waduh, Ustaz keburu ngantuk katanya. Dulu gitu, mau apa itu niatnya banyak. Jangan sampai salah niat ketika bercinta dengan istri hanya sekedar pelampiasan hawa nafsu. Nanti anaknya yang jadi apa? Seperti budaknya nafsu. Naudzubillahi min. Jadi sebelum itu apa? Memikirkan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah dihayati, terus ulama-ulama yang soleh-soleh itu apa dihadirkan dalam hati, dalam pikiran. Ya Allah, mudah-mudahan dzurriyyah kami nanti seperti para aulia ini gitu. Karena kita ya, ini dalam proses menciptakan seorang hamba yang nanti mudah-mudahan mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ini ubahi bikumul umam. Jadi bukan kok kita itu memperbanyak ahli maksiat, enggak. Makanya sebelum apa-apa itu sudah kita, sebelum hal itu sudah kita harus niat dulu. Saya dulu punya teman juga, Habib Asgaf. Pas saya nikah hadir. Nikah itu mau kabul itu kan dredeg ya. Dredeg. Apalagi saya itu akad nikahnya di Sarang. Di Sarang kiai-kiai itu berapa pondok hadir semua. Yang mengakadkan Mbah Maimun. Masya Allah, itu gemeternya, aduh ini. Terus alumni Mekah lagi ya. Kalau seumpama alumni Mekah mondok di Sarang 10 tahun, pas kabul itu keliru gimana? Disuting. Apa dimasukkan? Itu direkam di video. Kalau keliru gimana? Itu mau kabul itu sudah, Masya Allah, keringatnya itu luar biasa. Sampai untuk menenangkan jiwa itu udah zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir terus pokoknya. Itu masih kedatangan teman saya, Habib bilang, salafuna soleh, kalau qabil itu menghadirkan dalam hati semua niat-niat yang baik. Gimana caranya? Wong mau qabil itu aja udah grogi, terus masih di hati membersihkan, saya niat nikah agar terhindar dari zina, saya niat nikah untuk menjaga diri saya, terus untuk agar nanti kalau punya harta bisa ngumpul, agar nanti kita bisa banyak beramal, karena setiap suapan pada istri itu dihitung sedekah, agar nanti kita mencetak anak-anak yang itu dihadirkan semua sebanyak mungkin. Jadi sebelum jauh-jauh sebelum itu, ketika akan nikah pun kita sudah harus menata niat. Saya dulu di pondok ketika alia itu sudah membayangkan gini, andai kata sekarang saya sudah menjadi kepala keluarga, apa keputusan saya? Itu sudah mengandai-andai saya. Jadi ketika jangan belum siap apa-apa langsung qabul itu nikah terus kaget semua. Kaget semua. Jadi persiapannya itu panjang. Harus memilih ibu yang baik, panjang ya. Banyak yang harus dibahas itu, banyak. Wa khiyarukum linisa'ihim, yang paling baik di antara kalian adalah yang baik di antara kalian kepada istri-istrinya. Hada wa husnul niyati fil mudawati matlubun. Baiknya niat di dalam bercumbu itu diperintahkan, dituntut. Diniati yang baik-baik. Wa fi sawabun kabirun, dan di dalam hal itu terdapat pahala yang besar. Saya berniat untuk memperbanyak umatnya Rasulullah SAW. Makanya nanti ketika istri itu sudah hamil, ya, kalau di Jawa kadang-kadang ada tingkep ya. Tingkep itu dibacakan sebagian surat Yusuf dan sebagian surat Maryam. Setelah itu selesai. Mestinya hal ini itu
baik suami ataupun istri, bukan hanya baca itu saja, bukan hanya ketika itu saja. Ketika sudah divonis dokter hamil, itu si istri harus sering membacakan sholawat, terus baca Al-Quran, itu terus dibisikkan ke janin ini untuk mendidik janin tersebut. Jadi sholawat, mengingat sifat-sifat baik Rasulullah, untuk diniatkan, dibisikkan ke anaknya itu, dibisikkan ke anaknya. Kalau sudah agak besar, ya diputarkan sholawat Habib Syekh atau gerak-gerak dulu gitu di perut itu, dulu itu diputarkan salawatan itu untuk mentransfer akhlak baik Rasulullah kepada janin yang ada dalam kandungan. Jangan anaknya di kandungan, ibunya hamil, yang diputar lagu-lagu yang jahiliyah, menyanjung-nyanjung wanita atau apa. Naudzubillahi min dzalik. Itu sangat berpengaruh kepada anak. Makanya ketika istri saya itu sempat tanya, kenapa sih ya orang kalau sudah hamil itu kok kepalanya pusing? Ya, kepalanya pusing, kadang mual-mual. Saya bilang gini, seorang wanita yang hamil itu mestinya dia mentirakati anaknya. Dia nggak banyak keluar, dia banyak istighfar, dia di rumah diniati untuk mentirakati anaknya. Insya Allah nanti kalau pas masa kepalanya pusing pengen jalan-jalan, iya. Kalau pengen jalan, kalau pas jalan-jalan lupa, nggak tahu ya. Itu saya bilang gitu. Akhirnya apa? Di rumah ya zikir, baca Quran. Dan selama mengandung itu, kalau dalam kitab haid itu kan tidak haid ya, tidak haid. Jadi selama dia mengandung, sholatnya nggak libur sama sekali, benar-benar tirakat itu. Sholatnya nggak pernah libur, doanya luar biasa. Terus dia dikasih kepala pusing untuk mengurangi dosa-dosanya mungkin ya, biar doanya mustajabah. Itu luar biasa beratnya. Terus kalau udah tambah besar, itu ketarik ke depan, punggung itu terasa sakit, mau tengkurap kayak timbangan ya, kayak ayunan ya, mau tidur terlentang terus capek, kemana-mana mau ditinggal dulu di rumah nggak bisa, mau ke warung ya kelihatan gembol ya. Nah, itu beratnya luar biasa. Pada saat seperti itu, seorang suami harus siap menunggu sesering mungkin, dipijat. Karena dia itu hamil itu gara-gara si suami. Ya, harus tanggung jawab, dipijat punggungnya, terus biasanya dibuat kesempatan ya. Ya ini anaknya itu loh pengen coklat gitu, anaknya pengen ini jam 12 malam. Orang nutup semua, muter sekecamatan cari coklat sampai ketuk-ketuk pintu orang. Ini anaknya itu loh ya pengen tahu tek ya, nyari sekecamatan. Ini anaknya apa yang punya gitu. Lah. Ada yang ekstrim, ngidam sabun. Ada orang itu ngidam manjat lemari. Jadi kalau belum digendong sama suaminya, ditaruh di atas lemari, itu kepalanya masih pusing. Ada itu. Sampai suaminya itu mikir, ini kalau lahir seperti apa? Sukanya manjat-manjat lemari. Ada yang seperti itu. Nah, giliran lahir hiperaktif, nggak mau diam. Ada wahusnul niyati. Jadi itu kita bentuk anak kita yang di dalam rahim itu sedini mungkin. Ketika dia berbentuk segumpal darah, ketika dia menjadi segumpal, itu sudah mulai kita tirakati, kita doakan, kita minta sama Allah. Ya. Betapa sedihnya orang tua, giliran anaknya lahir tidak mau sholat, tidak mau ngaji. Ketika diperintahkan, dia selalu membantah. Naudzubillahi min dzalik.
Nah, terus nanti ya ketika sudah berkeluarga itu jangan kasihkan anak istri kecuali yang halal. Itu penting itu. Makanya saya nggak pernah nyuri, tapi di antara rezeki itu masih saya filah-filah. Kalau benar-benar halal saya kasihkan istri. Ketika hamil itu saya pilihkan betul. Jangan sampai ada yang syubhat masuk ke mulut istri saya, nanti masuk ke anak saya lewat apa? Rahim itu. Kalau syubhat-syubhat sedikit, udah resiko saya tanggung sendiri. Biar saya yang menanggung dosanya. Tapi untuk anak istri, saya pilihkan yang paling halal. Tapi kayaknya enggak ada yang syubhat ya. Tapi itu masih saya pilih lagi. Untuk anak dan istri benar-benar yang halal. Terutama pas lagi hamil dan menyusui itu. Terus anak ini kalau sudah makan nasi atau macam-macam, jangan kasih uang saku kecuali uang yang halal. Jangan kasih belanja istri kecuali yang halal. Nanti pengaruh ke anak. Pengaruh ke anak. Buat apa kita bekerja peras keringat banting tulang, ujung-ujungnya anak yang kita lahirkan, anak yang kita didik menjadi anak yang durhaka. Gara-gara sedikit rezeki yang haram. Percuma kita itu kerja peras keringat banting tulang, nyawa jadi taruhannya. Ujung-ujungnya anaknya menyakitkan hati. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fi sawabun kabirun wa alaihi idza maza ayyasduqa. Dan bagi seorang suami idza maza ketika dia bergurau ayyasduqa hendaknya ia jujur, bukan mengada-ngada, wala yakdziba dan tidak bohong, wa ayyakuna mu'tadilan dan hendaknya hal itu sedang-sedang saja. Jangan guraunya yang terlalu sehingga istri itu meremehkan suami. Gurau sama istrinya sampai jundu-junduan ya. Ya itu goblok. Jangan ya. Itu keterlaluan. Nanti nggak ada wibawanya. Nggak ada wibawanya. Naudzubillahi min mu'tadilan ya, sedang. Gurau ya gurau, manja ya manja, tapi tetap menjaga wibawa. Nanti istri juga gitu. Jangan sampai diajak gurau seakan-akan tidak menghargai dirinya. Jangan sampai. Seumpama CD dikutungkan ke kepalanya. Naudzubillahi min, itu jauh dari akhlak. Jauh dari lempar-lemparan apa itu? Naudzubillahi min. Ya, guraunya yang elegan ya. Guraunya yang elegan seperti Rasulullah balap-balapan lari apa gitu. Fala yazidu ila an tajtari'a. Fala yazidu, janganlah menambahi siapa suami ila ayyajtari'a kepada ila an tajtari'a kepada lancangnya istri, lancangnya istri berani ya, istiraq berani, lancangnya istri alaihi atas suami. Jangan sampai gurau yang menjadikan istri nanti lancang kepada suami. Fa inna dzalika yufsidu khuluqaha, karena hal itu dapat merusak akhlaknya wanita. Wa yuzilu haibatahu, dan menghilangkan apa? Karismatiknya, haibahnya suami. Min qalbiha, dari hatinya istri. Naudzubillahi min dzalik.